Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia selalu dalam ridho Allah. Amin. Kelas 8 hari ini akan melanjutkan materi tentang bab ke-9 yaitu statistika dengan submaterinya yaitu ukuran pemusatan data untuk data yang tunggal. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama memahami pengertian statistika dan data, yang kedua menganalisis data dari distribusi data yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, yang ketiga menentukan nilai rata-rata, median dan modus dari sebaran data, kemudian yang keempat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan rata-rata, median, modus dari sebaran data. Oke, kita lanjut ke materinya. Di sini pengertian statistika dan data. Statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data sehingga dapat diambil kesimpulan yang logis sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang akurat. Dan data adalah keterangan atau informasi yang mengenai suatu hal atau objek, keadaan yang langsung atau melalui penelitian yang ingin diketahui dan dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan. Oke, berdasarkan sumbernya ada dua jenis data, yaitu yang pertama data yang diperoleh dari pengamatan atau informasi secara fisik yang berupa kata, biasanya akan menyebutkan sifat, karakter secara fisik maupun keadaan sosial. Misalnya di sini akan ada data yang berupa bentuk benda, misalnya kecil atau besar, kemudian ada tentang status, misalnya tentang pernikahan, ada lagi tentang pekerjaan suatu, misalnya ada pegawai negeri sipil ataupun yang lainnya, ada juga tentang hobi, golongan darah dan lain sebagainya. Oke, yang kedua yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung atau mencaca atau mengukur. Di sini akan berupa angka atau nilai, misalnya umur, berat atau tinggi badan, hasil produksi, jumlah penduduk, nilai ujian, jumlah siswa sekolah, jumlah uang dan lain sebagainya. Nah, data merupakan bentuk jamak sedangkan bentuk tunggalnya dinamakan datum. Kita masuk ke cara penyajian data. Dalam penyajiannya, data akan mengenal dua bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian ada juga dalam bentuk diagram. Nah, di sini dimisalkan ada data nilai PTS 40 siswa kelas 8C adalah sebagai berikut. Di sini ada nilai-nilai angka sebanyak 40 nilai PTS siswa yang ada di kelas 8C disampaikan secara biasa. Nah, kita akan mendatanya merubahnya dalam bentuk tabel frekuensi. Yang pertama, perhatikan dari data yang ada di atas, kita akan melihat dari data yang terendah, yang paling kecil di sini nilainya adalah 6. Selanjutnya kita akan menghitung bahwa menturusnya atau mentalinya, menghitungnya, mencacahnya ada berapa angka 6 di sana, bahwa dari angka-angka yang ada kita dapatkan bahwa untuk yang mendapat nilai 6 ada sebanyak 20 siswa. Kemudian untuk angka yang nilainya 7 akan kita cari caca menturusnya, mentalinya, dan kita akan mendapatkan frekuensi bahwa ada 5 orang siswa yang mendapatkan angka 7. Selanjutnya untuk angka yang nilainya 8 kita akan mencari tahu juga dari keadaan di atas bahwa siswa yang mendapatkan nilai 8 ada sebanyak 10 siswa. Selanjutnya untuk yang mendapat nilai 10 ada sejumlah 5 siswa. Nah, ini adalah cara merubah bentuk data dari sebaran data biasa menjadi dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, setelah kita buat dalam bentuk tabel frekuensi ini, kita bisa juga membuatnya dalam bentuk diagram batang. Di dalam diagram batang bentuknya akan seperti batang tegak ke atas, bisa juga dalam bentuk horizontal ya. Nah, di sini dicontohkan dalam bentuk vertikal, batangnya tegak ke atas. Di sini akan ada dua sumbu horizontal yang bernilai yang di sini angka-angka yang berupa nilai, kemudian ada sumbu vertikal yang merupakan frekuensi
atau jumlah dari siswa yang memiliki nilai yang ada. Nah, di sini dari keadaan tabel yang sudah disampaikan di tabel frekuensi akan kita buat bahwa di sini yang pertama kita buat langsung angka 6 mulai dari 0 seharusnya, tapi kita bisa menyederhanakan bentuknya dengan angka yang ada, yaitu untuk nilai angka 6 dengan frekuensi yang ada pada tabel yaitu 20, kita buat tinggi batang sejajar dengan angka 20 ya. Selanjutnya untuk nilai angka 7 sebanyak 5 siswa kita sejajarkan tinggi batangnya berbentuk persegi panjang setinggi angka sejajar dengan angka 5 satuan. Selanjutnya untuk nilai 8 setinggi angka 10 dan seterusnya. Untuk yang terakhir angka nilai 10 sejajar lagi dengan angka 5. Ngerti ya? Kita buat seperti itu. Selanjutnya ada lagi bentuk yang ketiga namanya piktogram. Di sini adalah berupa ilustrasi lambang atau gambar yang mewakili data yang ada. Di sini dimisalkan bahwa untuk nilai 6, 7, 8 dan 10 seperti yang ada, bahwa jumlah anak itu di sini ada gambar siswanya, gambar ilustrasinya. Nah, di sini biasanya dimisalkan dalam satu gambar itu ada keterangan. Di sini dicontohkan bahwa untuk satu orang gambar ini mewakili 5 siswa. Nah, karena dalam nilai 6 itu ada 20 siswa, maka kita akan buat sebanyak ada 4 buah gambar siswa, karena kalau kita kalikan dengan satu gambar itu mewakili 5 siswa, maka 4 siswa ini bernilai sama dengan 20 siswa. Selanjutnya untuk nilai 7 ada 5 siswa, kita cukup gambar satu orang saja. Di sini keterangan berikutnya untuk yang nilai 8 ada 2 buah gambar siswa. Selanjutnya yang angka 10 yang nilainya 10 ada sebanyak 1 gambar siswa ini mewakili 5 siswa. Ngerti ya? Selanjutnya kita ada bentuk berupa diagram lingkaran. Di sini lingkarannya berupa lingkaran penuh. Kemudian kita akan bagaimana membuat bidang nilai untuk masing-masing nilai yang sudah ada. Di sini kalian perhatikan bahwa nilai 6 itu frekuensinya 20. 20 itu setengah dari jumlah seluruh siswa, maka kita akan buat bahwa dalam bidang untuk nilai 6 itu kita buat separuh atau setengah bidang lingkaran itu milik nilai angka 6. Selanjutnya untuk angka nilai 7 itu jumlah siswanya atau frekuensinya 5. 5 ini adalah 1/8 dari jumlah seluruh siswa yaitu 40 siswa, maka kita akan membuat bidang dalam lingkaran yang berupa juring lingkaran juga, besarnya adalah 1/8 dari luas seluruh lingkaran. Selanjutnya untuk angka nilai 8 jumlah siswanya adalah 10. 10 ini adalah 1/4 dari 40 siswa, maka akan menempati 1/4 bidang lingkaran atau 90 derajat berupa juring lingkaran seperti yang ada pada gambar. Berikutnya untuk nilai 10 juga 5 siswa, ini adalah 1/8 dari luas lingkaran seluruhnya. 1/8 dari 40 siswa jadi 1/8 juga dari luas seluruh lingkaran seluruhnya. Ngerti ya? Kita lanjutkan ke diagram garis. Di sini ada sama bentuknya seperti diagram batang. Untuk diagram garis hanya kita menghubungkan 2 buah titik-titik yang merupakan hubungan antara nilai dan frekuensi. Perhatikan di sini untuk nilai 6 akan dihubungkan dengan tegak lurus dengan angka yang sejajar dengan angka frekuensinya 20. Kemudian kita bikin nokta, buat nokta titiknya. Selanjutnya dengan cara yang sama kita hubungkan juga angka nilai 7 dengan frekuensi yang 5. Selanjutnya angka 8 kita buat nokta, hubungkan tegak lurus ke sejajar dengan titik yang frekuensi 10. Kemudian demikian juga untuk nilai 10 kita hubungkan dengan titik
yang sejajar dengan angka 5, dan selanjutnya setiap titik atau noktah dari bagian-bagian nilai itu bisa kita hubungkan membentuk sebuah garis lurus. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian populasi dan sampel. Jadi dalam statistika dikenal dengan istilah populasi. Populasi itu apa? Adalah himpunan semua objek yang dijadikan penelitian, dan juga ada istilah sampel adalah bagian atau contoh dari populasi yang benar-benar diteliti. Nah, sampel yang baik harus representatif, artinya mewakili populasi, dipilih secara acak dan memiliki sifat yang homogen atau sejenis. Dicontohkan di sini nomor 1. Dalam penelitian kadar limbah kimia yang ada di Sungai Musi, seorang peneliti mengambil beberapa botol air dari sungai tersebut. Nah, dengan keadaan ini kita bisa menentukan bahwa yang ditentukan sebagai populasinya adalah semua objek air yang ada di Sungai Musi. Selanjutnya yang dinamakan sampel yang mana? Bahwa sampelnya adalah beberapa atau sebagian air yang diambil yang sudah ada di dalam botol yang akan diteliti. Selanjutnya, perhatikan untuk contoh yang kedua. Dalam penelitian penggunaan multimedia dalam pembelajaran matematika di SMPN yang ada di Kota Palembang, maka di sini sebagai populasinya adalah semua SMPN yang ada di Palembang. Kemudian sebagai sampelnya adalah hanya beberapa SMPN yang diambil, yang dipilih secara acak di Palembang yang diteliti dalam penggunaan multimedia pembelajaran matematika. Oke, kita lanjut. Di sini ada menganalisis data. Di sini ada gambar menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Di sini ada merek TV-nya di bagian bawah horizontal di sini, yaitu ada sebanyak 7 buah merek TV yang dijual di toko tersebut, yaitu merek A, B, C, D, E, F, G. Kemudian di posisi sisi vertikalnya keterangannya untuk frekuensi di sini adalah banyak TV yang terjual, kemudian angkanya dalam skala 5, yaitu mulai dari 5, 10, 15, 20 dan 25. Perhatikan di sini. Dari keadaan grafik garis yang ditunjukkan, pertanyaannya adalah A. Pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Selanjutnya kita lihat pertanyaan yang B, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan dari gambar grafik yang ada, kita akan cari tahu berapa jumlah frekuensi masing-masing penjualan televisi pada bulan Januari. Kita perhatikan untuk merek A ada pada titik yaitu di angka 12, berarti penjualannya sebanyak 12 buah. Untuk merek TV B ada pada angka yaitu frekuensi 20. Kemudian selanjutnya untuk TV C ada pada angka 16 dan TV D pada angka 22. TV E ada pada frekuensi penjualan di angka 12. TV F, merek F ada pada angka frekuensi yaitu 18 dan TV G yaitu pada frekuensi angka 14. Jadi dari keadaan grafik yang ada, kita bisa menjawab bahwa paling banyak terjual merek TV D dan paling sedikit merek TV A dan E, yaitu kalau TV D sebanyak 22 buah, sementara merek TV A dan E yaitu ada sebanyak 12 buah. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B, berapa total TV yang terjual pada bulan Januari tersebut, kita jumlahkan semua penjualan merek A, B, C, D, kita jumlahkan semuanya, kita dapatkan angka di 114 buah.
Kita lanjut ke ukuran pemusatan. Di sini tentang data tunggal, yaitu min atau rata-rata, median, dan modus. Pada pembelajaran di tingkat SMP hanya dipelajari untuk data tunggal, sementara untuk data berkelompok atau data majemuk akan dipelajari di tingkat sekolah menengah atas. Nah, kalau kalian perhatikan, cermati, akan terlihat bahwa nilai-nilai yang ada pada data yang sudah kita bahas sebelumnya itu mengarah ke nilai yang berada di pusat data. Nah, nilai-nilai tersebut disebut dengan ukuran pemusatan data. Dalam hal ini dikenal ada 3 jenisnya, yaitu min sebagai nilai rata-rata, kemudian median untuk nilai tengahnya, dan modus sebagai nilai yang munculnya terbanyak. Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu min? Min adalah rata-rata hitung yang didefinisikan dengan rumus bahwa jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Di sini dilambangkan dengan X yang ada garis di atasnya dibaca sebagai X bar. Apa itu X bar atau rata-rata? Bahwa di dalam kurung ini perhatikan ada data X1 ditambah data yang kedua ditambah data yang ketiga dan seterusnya sampai ke data ke N. Selanjutnya dijumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya data, atau misal banyaknya data itu adalah N. Selanjutnya ada lagi median. Median itu apa? Yaitu nilai tengah data setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi nanti datanya bernilai naik ya. Jika banyak data genap, maka mediannya adalah setengah dari jumlah 2 data yang ada di tengah, atau rata-rata dari 2 angka atau data yang ada pada posisi di tengah. Nah, lambang untuk median adalah Mi. Selanjutnya ada lagi yang dikenal dengan modus, yaitu adalah data yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling tinggi. Nah, dilambangkan dengan Mo. Kita masuk ke contoh untuk banyak data ganjil. Di sini pertanyaannya tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Ada data angka yaitu 6, 3, 4, 7, 8, 4, 7, 6, 4. Bagaimana menghitung min, median, dan modusnya? Perhatikan penyelesaiannya. Dari keadaan dari info di atas bahwa diketahui banyak data atau N sama dengan 9 buah. Kemudian jumlah data kita tambahkan angka-angka yang ada menjadi 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 8 dan seterusnya, kita dapatkan angka 49. Kemudian untuk menentukan min atau rata-ratanya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data, yaitu 49 dibagi 9, kita dapatkan min atau nilai rata-ratanya di angka 5,4. Nah, untuk menentukan median yaitu nilai tengahnya setelah angka berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka posisi median ada pada data ke, gunakan rumus ke setengah kali N ditambah 1, dengan N adalah banyak data. Kita substitusikan N-nya 9 menjadi posisi untuk median adalah setengah kali 9 ditambah 1, yaitu setengah dari 10, yaitu di posisi angka kelima. Nah, kalau kalian posisikan angka-angka di atas setelah berurut, kita dapatkan posisi di 3, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 8. Selanjutnya kalian bisa menentukan angka yang ada pada posisi kelima, itu adalah median untuk data yang di atas, yaitu kita dapatkan mediannya ada pada angka 6. Ngerti ya? Median ini sifatnya akan membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya kita akan menjawab modus. Di sini modus adalah frekuensi terbanyak, yaitu di sini kalian lihat frekuensi yang terbanyak ada pada angka 4, yaitu sebanyak 3 buah. Jadi modusnya di sini adalah 4. Nah, keadaan ini bisa kalian lihat dalam bentuk gambaran dalam tabel yang ada di bagian bawah untuk mempermudah memahami bagaimana menentukan modus, median, min untuk data yang sudah ada. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh data yang genap.
Tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Di sini ada angka-angkanya 7, 5, 7, 3, 6, 4, 3, 8, 3, 7, 8, dan 5. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan dari data yang ada diketahui banyak data atau N-nya adalah 12 buah. Jumlah data kita tambahkan semua angka-angka yang ada, kita dapatkan nilai di angka 66. Nah, untuk menentukan min atau rata-ratanya, gunakan rumus jumlah data dibagi dengan banyak data, yaitu 66 dibagi 12, kita dapatkan angka di 5,5. Nah, median atau nilai tengah setelah data berurut adalah setengah dari jumlah dua data yang posisinya di tengah. Kalau kalian gunakan rumus untuk menentukan posisi dua buah data di tengah adalah setengah kali dalam kurung data ke N dibagi 2 ditambah data ke dalam kurung N bagi 2 ditambah dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan N di sana adalah 12, bahwa untuk posisi median yaitu setengah dari data ke 6 ditambah data ke 7. Nah, kalau kalian urutkan angkanya dari terkecil sampai ke terbesar, yaitu seperti yang ada pada angka yang ditunjukkan, yaitu 3 sampai dengan 8 di sini, maka mediannya adalah dilihatkan dalam angka yang berwarna merah. Di sini angkanya adalah 5 dan 6, posisi angka data ke 6 dan ke 7, maka mediannya adalah setengah dari 5 ditambah 6 sama dengan setengah dari 11, yaitu 5,5. Nah, selanjutnya untuk menentukan modusnya, kita lihat angka yang frekuensinya paling banyak. Di sini ada dua buah modus, yaitu angka 3 dan angka 7, karena masing-masing frekuensinya yaitu 3 paling banyak. Selanjutnya data ini kita bisa sebut sebagai data yang memiliki dua modus atau bimodal. Ada juga jika kalau modusnya lebih dari 2 bisa disebut sebagai data yang polimodal. Oke, kita lanjut ke ada di sini contoh data dalam tabel frekuensi. Perhatikan tabel frekuensi di bawah ini. Pertanyaannya, tentukan min, median, dan modusnya. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan. Di sini ada nilai, ada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan frekuensi yang sudah ada di sini. Untuk menjawab pertanyaannya, oke, kita hitung dulu jumlah semua frekuensinya. Setelah dihitung kita dapatkan angka bahwa jumlah datanya ada banyak datanya ada 31. Selanjutnya kita akan membuat kolom nilai dikali frekuensi. Kita hitung 5 dikali 3, 15. Selanjutnya untuk nilai 6 dengan frekuensi 5 kita kalikan dapat angka 30. Untuk nilai 7 dengan frekuensi 6 kita dapatkan angka 42, dan seterusnya sampai dengan untuk nilai angka 10 dengan frekuensi 5, maka kita dapatkan nilai dikali frekuensi yaitu 50. Kita jumlahkan semua nilai yang ada, kita hitung menjadi 238. Ini adalah jumlah semua data yang ada. Nah, untuk menghitung minnya atau rata-ratanya bagi jumlah data dengan banyak data yang ada, kita dapatkan angka di 238 dibagi 31 sama dengan 7,68. Nah, untuk menghitung median atau nilai tengahnya, perhatikan datanya ganjil. Gunakan rumus data ke N ditambah 1 dibagi 2. Substitusikan N-nya 31, kita dapatkan bahwa posisi median adalah data ke 32 dibagi 2 yaitu 16. Nah, kalau kalian lihat di keterangannya di sini dalam kolom frekuensi bahwa data ke-16 itu posisinya ada pada nilai 8. Jadi mediannya adalah 8 ya. Selanjutnya modus, kita hitung angka yang frekuensinya terbanyak. Di sini modusnya adalah 8 juga. Mengapa? Karena frekuensinya tertinggi yaitu ada sebanyak 7 buah.
Kita lanjut ke contoh berikutnya nomor 2. Rata-rata gaji 9 karyawan per minggu adalah Rp400.000. Jika jumlah itu digabungkan dengan gaji ahli, maka rata-ratanya menjadi Rp405.000. Besar gaji ahli adalah, bagaimana penyelesaiannya? Dari keterangan di atas diketahui jumlah gaji 9 karyawan, kita kalikan dengan rata-ratanya menjadi 9 kali 400.000, yaitu 3.600.000. Kemudian setelah ditambah ahli, jumlah gaji menjadi untuk 10 karyawan, kita hitung menjadi 10 kali rata-ratanya, yaitu 405.000. Kita dapatkan angka untuk jumlah 10 gaji karyawan adalah di 4.050.000. Nah, jadi besar gaji ahli adalah 4.050.000 dikurang dengan 3.600.000 rupiah, yaitu di angka 450.000 rupiah. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Perhatikan nomor 3. Diberikan data yang sudah berurut sebagai berikut. Ada 14, 16, 18, dan seterusnya. Pertanyaannya, median dari data tersebut adalah 19. Tentukan nilai X dan min. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan dari keterangan di atas diketahui banyak data adalah 7. Karena banyak data ganjil, maka posisinya adalah untuk mediannya adalah posisi data ke N ditambah 1 dibagi 2, yaitu posisi data ke-4. Nah, berarti di sini adalah mediannya yang nilainya 19 senilai dengan posisi data ke-4 adalah X dikurang 3. Kita buat persamaan menjadi 19 sama dengan X dikurang 3. Selanjutnya nilai X adalah 19 ditambah 3. Kita dapatkan angka untuk nilai X adalah 22. Nah, jumlah data berarti kita tambahkan semua angka yang ada seperti yang ditunjukkan menjadi 14 ditambah 16, selanjutnya dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, yaitu angka 22 ditambah 2 yaitu 24. Kita dapatkan angka di jumlah untuk seluruh data di atas adalah 133. Nah, setelah kita tahu jumlah semua angka yang ada, maka kita bisa menentukan minnya atau rata-ratanya, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data, yaitu 133 dibagi dengan 7 sama dengan 19. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 3 kelas A, B, C berturut-turut terdiri dari 15 siswa, 10 siswa, dan 25 siswa. Rata-rata gabungan nilai ulangan matematika dari ketiga kelas itu adalah 58,6. Jika rata-rata nilai kelas A dan C berturut-turut 62 dan 60, maka nilai rata-rata kelas B adalah, bagaimana penyelesaiannya? Diketahui siswa kelas A 15, kelas B 10, dan kelas C 25, maka jumlah siswa semua kelas A, B, C kita tambahkan angka-angka 15 ditambah 10 ditambah 25 yaitu 50 siswanya. Selanjutnya dari keterangan di atas, rata-rata nilai kelas A, B, C itu adalah 58,6, maka kita bisa menentukan jumlah nilai kelas A, B, C adalah jumlah semua siswa kelas A, B, C dikali rata-rata untuk kelas A, B, C menjadi 50 kali 58,6. Kita dapatkan angka akhir di 2930. Nah, untuk jumlah nilai kelas A, maka yaitu gunakan rumus jumlah siswa A dikali rata-rata kelas A, kita dapatkan angka di 15 kali 62 sama dengan 930. Nah, jumlah kelas C adalah jumlah nilai kelas C adalah jumlah siswa kelas C kali rata-rata kelas C. Selanjutnya hitung menjadi 25 kali 60, kita dapatkan angka di 1500. Selanjutnya lagi kita hitung jumlah nilai untuk kelas B. Untuk menghitung jumlah nilai untuk kelas B, yaitu kita gunakan jumlah nilai seluruh kelas A, B, C, kemudian dikurang dengan jumlah nilai kelas A ditambah kelas
C menjadi 2.930 dikurang dalam kurung 930 ditambah 1.500, kita dapatkan angka di 500. Jadi jumlah nilai untuk kelas B kita dapatkan angka di 500. Selanjutnya kita bisa menentukan rata-rata kelas B adalah jumlah nilai kelas B dibagi dengan jumlah siswa kelas B menjadi 500 dibagi 10 menjadi 50. Jadi rata-rata kelas B adalah 50. Berarti ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada diagram batang. Di bawah ini menunjukkan data banyak anak pada tiap-tiap keluarga di lingkungan RT 5 RW 1 Kelurahan Sukajadi. Sumbu horizontal menunjukkan data banyak anak pada tiap-tiap keluarga, sedangkan sumbu vertikal menyatakan banyaknya keluarga yang memiliki anak dengan jumlah antara 0 sampai dengan 5. Oke, kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan A, B, C, D, E. Untuk menjawabnya, kita perhatikan dulu tabel yang ada di samping sebelah kiri bawah ini. Dari gambaran diagram batang di atas bahwa untuk kolom yang pertama, kolom banyak anak. Di sini untuk anak banyak anak 0 ada sebanyak 6 keluarga. Di sini kita buat frekuensinya 6. Selanjutnya untuk yang memiliki anak 1 ada sebanyak 11 keluarga. Kita buat angka frekuensinya 11. Kemudian untuk kolom anak yang memiliki 2 anak, di sini ada sebanyak 7 keluarga. Seterusnya untuk 3 anak ada 9 keluarga. Untuk yang memiliki 4 anak ada 4 keluarga. Selanjutnya untuk yang memiliki 5 anak ada sebanyak 2 keluarga. Nah, dengan keadaan yang terbaca dari gambaran pada tabel ini, kita bisa menjawab pertanyaan yang A. Di sini pertanyaannya, tentukan total banyaknya keluarga dan banyak anak dalam lingkungan tersebut. Maka total banyak keluarganya di sini ada tambahkan semua frekuensinya 6 ditambah 11 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 2 menjadi 39 keluarga. Nah, selanjutnya untuk menjawab yang B, pertanyaannya berapa jumlah keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2. Berarti kita akan menghitung jumlah frekuensi keluarga yang memiliki anak 3, 4, dan 5. Kita tambahkan frekuensinya yaitu 9 ditambah 4 ditambah 2 menjadi 15 keluarga. Untuk menjawab yang C, berapa persentase keluarga yang tidak mempunyai anak? Kalian perhatikan, yang tidak mempunyai anak ada 6 keluarga. Di sini dibagi dengan total banyak keluarga 39. Kemudian karena yang ditanya persentase, kita kalikan dengan 100%. Kita hitung menjadi untuk keluarga yang tidak mempunyai anak adalah 15,38%. Kemudian untuk menjawab yang D, berapa rata-rata banyak anak pada setiap keluarga? Kita hitung jumlah frekuensinya, ditambahkan semuanya, kita dapatkan angka di 78 dibagi 39 sama dengan 2. Jadi rata-rata tiap keluarga memiliki ada 2 anak. Selanjutnya untuk menjawab yang E, berapa median dan modus dari data tersebut? Bahwa mediannya adalah data ke-20, yaitu di sini kita dapatkan angka bahwa mediannya ada pada angka 2. Nah, untuk modusnya kita lihat mana frekuensi yang terbanyak, yaitu di sini yang terbanyak adalah untuk banyak anak yang memiliki 1 orang anak, yaitu ada 11 frekuensinya. Jadi modusnya adalah 1. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal AKM. Di sini ada 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Di sini ada diagram batang 5 negara: Cina, Indonesia, Filipina, Vietnam, Sri Lanka, dengan grafik nilai total besar buang sampah plastik ke lautan dalam hitungan juta ton. Perhatikan ada keterangan di sini yang disampaikan dalam juta ton. Nah, pertanyaannya berdasarkan grafik di atas, tentukan kebenaran pernyataan di bawah ini. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang sampah
plastik ke lautan. Oke, kalau kalian lihat grafiknya bahwa yang tertinggi adalah Cina yang membuang sampah, dan selanjutnya diikuti oleh yang kedua, yang tertinggi kedua yaitu Indonesia. Jadi pernyataan yang pertama ini adalah benar. Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang sampah ke lautan. Untuk pernyataan yang kedua di sini Sri Lanka menyumbangkan 14,6 ton sampah plastik ke lautan. Oke, perhatikan dari angka yang ditunjukkan, memang di sini dijelaskan untuk Sri Lanka yang paling kanan angka yang ditunjukkan adalah 14,6. Tapi di sini keterangannya tidak ada kata juta, sementara satuan yang ditunjukkan di sana dalam juta ton. Nah, di sini pernyataannya jadi bernilai salah karena yang benar adalah 14,6 juta ton. Selanjutnya kita lihat pernyataan yang ketiga. Cina yang menempati posisi pertama menyumbangkan lebih dari 10 kali lipat sampah plastik ke lautan dibandingkan banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh negara yang menempati posisi kelima. Perhatikan, Cina dengan angkanya 282,9 juta ton, kemudian Sri Lanka dengan 14,6 juta ton. Kalau kalian bandingkan angkanya, maka pernyataan ini akan bernilai benar. Mengapa? Karena kalau dikalikan lebih dari 10 kali lipat sampah yang disumbangkan oleh negara pada posisi yang kelima yaitu Sri Lanka. Ngerti ya? Kita lanjutkan ke pernyataan yang terakhir. Banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh Filipina hanya sepertiga banyak sampah plastik yang disumbangkan Indonesia. Oke, kita bandingkan Indonesia dengan Filipina, angka-angka yang ada yaitu 187,2 untuk Indonesia, kemudian bandingkan dengan Filipina 83,4, maka kalian akan menghitungnya bahwa pernyataan ini adalah bernilai salah. Mengapa? Karena kalau dibagi angkanya akan lebih dari 1/3. Ngerti ya? Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak ulang bagi yang belum paham. Buatlah rangkuman materinya, kerjakan latihan seperti yang ada pada layar. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.